Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam channel Renungan Harian. Dan renungan kali ini kita akan berbicara tentang kuat di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saat ini kita sedang menjalani kehidupan dalam suasana, dalam situasi wabah pandemi corona, dan pemerintah sudah membuat kebijakan-kebijakan supaya penularan dapat segera terputus dan dapat segera menyelesaikan mengatasi wabah corona ini. Dan setiap kita dihimbau untuk kita mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi, makanan yang sehat, supaya tubuh kita sehat dan kita memiliki kekebalan tubuh imun yang kuat, yang baik, sehingga dapat menangkal kita dari penularan corona. Hal-hal ini kita lakukan supaya tubuh kita menjadi kuat dan sehat. Nah, bagaimana dengan hal-hal rohani? Kita tahu bahwa saat ini sehubungan dengan adanya wabah corona tidak hanya berdampak kepada kesehatan saja, tetapi berdampak kepada hal-hal psikologis, misalnya berdampak kepada hal ekonomi, dan juga berdampak pada hal-hal rohani. Untuk itu saudara, hari ini kita akan berbicara bagaimana supaya kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan secara rohani. Nah, kita akan membaca dari kitab Yosua 1 ayat 9. Saya ulangi, Yosua 1 ayat 9, saya bacakan buat saudara. Yosua 1 ayat 9, demikianlah firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, latar belakang dari ayat ini adalah ketika Musa mati dan Tuhan memilih Yosua untuk menggantikan Musa untuk menjadi pemimpin yang akan memimpin bangsa Israel menuju tanah yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan kita tahu bahwa semenjak masa mudanya Yosua sudah menjadi abdi Musa. Dan dia tahu betul bagaimana Musa memimpin bangsa Israel. Bahkan pada saat Musa naik ke Gunung Sinai, Yosua ikut. Tetapi Yosua menunggu di lereng dan Musa ke puncak bertemu dengan Tuhan. Hal yang tidak mudah bagi Yosua. Dia tidak bisa ikut naik dan dia juga tidak kembali ke perkemahan. Saudara, hal-hal ini yang menjadikan Yosua mungkin sedikit bimbang pada saat dia dipilih Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Yosua tahu betul bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Oleh karena itu, pada saat Tuhan memilih dia, Tuhan juga memberikan kekuatan. Tuhan memberikan perintah. Dan perintahnya ini penting. Perintahnya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan tahu bahwa perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel tidak akan mudah ke depan. Tetapi Tuhan Allah berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu, aku akan menyertai engkau. Saudara, kalau kita membaca kembali di ayat 9 tadi dikatakan bahwa bukankah telah kuperintahkan kepadamu. Jadi kata telah ini berarti bahwa perintah ini bukan yang pertama kali diterima oleh Yosua. Dan kalau kita pelajari dari Yosua 1, maka kita akan mendapati perintah sebelum ini, yaitu Yosua 1 ayat 6 dan Yosua 1 ayat 7.
Saya akan bacakan buat saudara. Yosua 1 ayat 6 dan 7, demikianlah firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka, yang diberikan kepada mereka. Dan ayat 7-nya mengatakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Di sini kita mengetahui bahwa perintah Tuhan supaya Yosua kuat dan teguh hatinya kepada Tuhan tidak hanya sekali, yaitu ayat 6, ayat 7, dan ayat 9. Dan kita sudah tahu bahwa di dalam gaya bahasa tautologi, gaya bahasa pengulangan, sebuah perintah satu kali dikatakan penting, sebuah perintah dua kali dikatakan sangat penting, dan ini dikatakan 3 kali, ayat 6, 7, dan 9. Artinya perintah ini sangat penting. Perintahnya apa itu sangat penting? Perintahnya adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Tuhan mau Yosua menjadi kuat, karena ada banyak hal-hal di depan perjalanan Yosua memimpin bangsa Israel menuju tanah yang dijanjikan tidak akan mudah. Dan Tuhan memerintahkan supaya Yosua kuat. Kenapa Tuhan memerintahkan supaya Yosua kuat? Di ayat 9 tadi kita dikasih tahu supaya kita jangan kecut dan tawar hati. Saudara, hal yang sama kita perlukan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Kalau Yosua dalam perjalanan di padang gurun menuju tanah yang sudah dijanjikan, kita saat ini di dalam akhir zaman menjalani juga kehidupan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali ke tempat yang sudah dijanjikan, yaitu Yerusalem baru. Artinya kita juga memerlukan supaya kita kuat dan teguh di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya jangan kita tawar hati. Amin, saudara. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan tawar hati? Kita akan baca di dalam Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Saya ulangi, saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecilah kekuatanmu. Kata tawar hati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia juga diartikan sebagai patah semangat, hilang harapan. Itulah sebabnya Tuhan memerintahkan kepada Yosua supaya jangan patah semangat, supaya jangan hilang harapan. Karena Tuhan sudah memberikan janji tanah perjanjian, tanah Kanaan. Tidak mudah untuk menjalani sampai ke sana, tetapi Tuhan juga memberikan kekuatan karena Tuhan bilang menyertai. Demikian juga kehidupan kita saat ini, atau mungkin saat ke depan. Terlebih saat ini kita sedang menghadapi kehidupan situasi dalam masa wabah corona, masa kesesakan. Ayat ini dikatakan tadi bahwa jika engkau tawar hati, jika engkau patah semangat, jika engkau putus harapan pada masa kesesakan, berbicara tentang pergumulan, berbicara tentang masalah, berbicara tentang tekanan, berbicara tentang situasi yang tidak nyaman. Justru pada saat kondisi ini, Tuhan mau katakan buat saya dan saudara supaya kita tetap teguh dan kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap memiliki harapan. Oleh karenanya, dari Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari, ayat ini dikatakan begini. Jika engkau putus asa dalam keadaan gawat, maka engkaulah orang yang lemah.
jelas dikatakan, jika saya dan saudara putus asa dalam keadaan yang gawat, apakah masa sekarang yang kita alami termasuk masa yang gawat apa bukan? Apapun itu, kita tidak boleh putus asa. Kalau kita putus asa, maka kita menjadi orang yang lemah. Firman Tuhan katakan, orang yang putus asa adalah orang yang tidak memiliki harapan. Dan orang yang tidak memiliki harapan sama dengan orang yang mati. Seperti firman Tuhan katakan, mari kita baca di dalam Pengkhotbah 9 ayat 4. Pengkhotbah 9 ayat 4, demikianlah firman Tuhan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup memiliki harapan. Artinya apa? Setiap kita yang disebut hidup, kita harus mempunyai harapan. Kalau kita tidak mempunyai harapan, artinya kita sama dengan orang mati. Benar bukan? Nah, setiap kita tidak boleh putus asa. Dan ayat selanjutnya kita baca di sini dikatakan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Menarik bukan? Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita tahu bahwa anjing tidak memiliki kekuatan sekuat singa. Anjing memiliki kekuatan yang lebih lemah daripada singa. Jika anjingnya hidup, singanya hidup, ya anjingnya kalah. Tetapi firman Tuhan katakan, anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Artinya, selemah apapun kita, mungkin kita mempunyai kelemahan, sekecil apapun kekuatan kita, jika dibanding dengan singa, tetapi kita masih lebih baik karena kita masih memiliki harapan. Anjing yang hidup memiliki harapan. Jadi selama apapun kita, sekecil apapun kekuatan kita, selama kita masih memiliki harapan kepada Tuhan, firman Tuhan katakan itu lebih baik daripada singa yang mati. Artinya apa? Mungkin orang-orang memiliki kekuatan sebesar singa, tetapi karena kekuatan itu menjadikan dia tidak lagi mengandalkan Tuhan, menjadikan dia tidak lagi mengharapkan kepada Tuhan, maka hidupnya menjadi sia-sia. Dia menjadi singa yang mati. Amin, saudara. Oleh karena itu, saudara, lebih baik menjadi anjing yang hidup daripada singa yang mati. Setiap orang yang hidup harus memiliki harapan. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang menarik untuk kita bisa mengerti tentang harapan. Suatu kali ada mobil mewah berhenti di depan kuburan, dan seorang supir turun dari mobil itu menghampiri petugas atau penjaga kuburan. Dia mengatakan, "Pak, bisa nggak menemui tuan saya yang ada di mobil? Karena dia sudah divonis oleh dokter bahwa hidupnya tidak akan lama lagi." Maka penjaga kuburan ini pun mengiyakan, dan dia menghampiri seorang wanita di dalam mobil itu. Dan setelah ketemu dengan wanita itu terlihat lusuh, terlihat tidak semangat, dan terlihat lebih tua daripada umurnya, karena dia sedang mengidap penyakit. Dan wanita ini berkata kepada penjaga itu, "Saya yang selama ini
memberikan uang tiap 2 minggu sekali dengan transfer supaya Bapak bisa membelikan seikat bunga dan ditaruh di kuburan anak saya. Kemudian penjaga ini berkata kepada wanita yang di dalam mobil, "Bu, terima kasih untuk transferannya setiap 2 minggu. Dan saya memang belikan itu untuk seikat bunga. Tetapi saya mohon maaf, saya tidak memberikan seikat bunga itu di kuburan anak ibu." Wanita di dalam mobil itu terkejut dan dia marah kepada penjaga kuburan. "Kenapa tidak kamu taruh di kuburan anak saya?" Dan penjaga kuburan itu menjelaskan, "Karena menurut saya, orang yang sudah mati tidak bisa menikmati indahnya seikat bunga. Oleh karena itu, setiap kali saya membelikan seikat bunga, saya memberikan kepada orang-orang yang sakit di rumah sakit, orang-orang yang membutuhkan penghiburan, supaya mereka senang dan dibangkitkan rasa hidupnya dengan bunga-bunga yang saya berikan." Setelah mendengar penjelasan itu, maka wanita itu segera memerintahkan kepada sopirnya supaya pergi dari situ. Singkat cerita, 3 bulan kemudian datang lagi ke tempat penjaga kuburan tanpa supir. Dia mengendarai sendiri kendaraan itu, dan tampilannya sudah sangat jauh berbeda. Ketika bulan yang lalu, kondisinya sangat lusuh, lemah, seperti orang tidak berdaya. Dan kini ibu ini datang dengan wajah ceria, dan wajahnya menggambarkan keceriaan, sehingga terlihat lebih muda daripada waktu 3 bulan yang lalu. Dan ibu Selvi ini berkata kepada penjaga kuburan, "Pak, terima kasih untuk nasihatnya. Saya melakukan seperti yang Bapak telah lakukan. Setiap kali saya membeli seikat bunga, saya pergi kepada rumah sakit, memberikan kepada orang-orang yang sakit, supaya mereka memiliki harapan hidup, supaya mereka memiliki rasa senang, rasa bahagia. Ada orang yang memperhatikan sekalipun tidak kenal. Dan pada saat mereka senang, saya pun senang. Dan saya sekarang baru tahu, hati yang gembira adalah obat yang ampuh. Dan itu menjadikan saya semakin sehat, dan semakin sehat. Bahkan apa yang sudah didiagnosa dokter, bahwa hidup saya tidak akan lama, malah sekarang saya bisa hidup lebih lama. Karena saya belajar memberikan harapan kepada orang lain." Saudara, kisah ini betapa indah, terlihat sederhana, tetapi di sini kita dapat belajar bahwa harapan itu sangat penting, baik bagi orang-orang maupun bagi diri kita sendiri. Karena setiap kita yang disebut hidup harus memiliki harapan. Dan itulah yang menjadikan kita kuat. Karena kita tidak akan tawar hati di dalam kita menjalani hidup ini. Saat ini, saat akan datang. Terlebih saat ini dalam kita menghadapi situasi serba terbatas, kondisi pandemi corona, kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Kita harus tetap memiliki semangat. Kita harus tetap memiliki harapan kepada Tuhan. Dan itu menjadikan kita
semakin kuat dan sehat. Amin, saudara. Saya akan menutup renungan singkat hari ini dengan sebuah ayat yang saya ambil dari Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Selama kita memiliki harapan di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi kuat. Dan bukan oleh kekuatan kemampuan kita sendiri, tetapi kuat karena kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saudara, mari kita menjalani hari-hari dengan penuh sukacita, dengan tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan, memiliki harapan kepada Tuhan. Dan itulah kekuatan kita, supaya kita tetap dapat bertahan dalam situasi apapun. Seperti Yosua, sampai akhirnya sampai ke tanah yang dijanjikan. Bahkan Yosua mati di sana karena Yosua tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Mari bagi setiap kita menjalani hari-hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, apapun keadaan kita harus tetap kuat dan teguh di dalam Tuhan. Jangan pernah hilang, jangan pernah tawar hati. Kita tetap memiliki harapan kepada Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya renungan singkat ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tutup dengan doa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan mengingatkan kembali bagi kami pada hari ini, untuk setiap kami tetap kuat dan teguh kepada Tuhan, supaya kami tidak tawar hati, supaya kami tidak patah semangat, supaya kami tidak hilang harapan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam masa kesesakan, di dalam masa kesusahan, di dalam pergumulan, di dalam masalah, tetap kami percaya kepada-Mu Tuhan. Kami mengandalkan Engkau dan mengharapkan Engkau Tuhan. Dan itulah kekuatan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Roh Kudus pimpin kami. Beri kekuatan bagi kami, supaya kami bukan hanya mengerti firman-Mu, tetapi kami melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Segala puji syukur hormat hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, memohon dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.